Gimana bro? Bisa move-nya kenapa? Gak ada yang lain topiknya Pak. Oke. Yang lain ngomongin apa? Oke. Tengahnya tuh pom bensin kenapa pada tutup? Nah apa tuh? Mau kita ngomongin nih. Tahu. Kenapa sih teman-teman tuh sukanya meeting? Hah? Meeting ngomongin apa? Ngomongin yang penting-penting katanya. Ngevlog apa? Terus topiknya apa? Itu diomongin tuh aja doang. Terus bubar. Kerjaan mah kagak. Ya jadi ngevlognya kayak gitu. Kerjaan apa Om Tono? Maksudnya? Kerjaan sehari-hari. Itu foto mobil doang. Foto mobil. Fotoin mobil asuransi tuh. Oh. Jadi gimana sih? Cukup tuh ya Apanya? buat sehari-hari. Enggak, cuman adanya kan cuman itu. Cukup kok. Kagak lah. Udah enggak ini lagi. Udah enggak ngajak lagi. Pengennya apa nih? Biar cukup pengen gimana? Saya rencana mau bikin itu tuh. Cuma di tengah cari cair tuh bos. Bikin apa? Bikin vlog anak-anak. Vlog anak-anak. Anak di rumah tuh. Di rumah pada Anak mainan. kecil apa anak-anak gimana? Anak kecil. Ah, Ini aja bisa 17-an tuh kan pas rame-ramenya. Oh enggak, ini konsep dong. Enggak ngomong 17-an mah momentum aja sekali doang. nah, vlog anak-anak Ya kecil. itu dulu. Bikin vlog anak-anak kecil tuh gimana? Main aja main. Main ngobrol sama dia, ngajak jalan kemana ngobrol aja. Main dia main apa. Ya udah tinggal bikin nunggu apa? Anak-anak kan nggak punya kayak gitu-gitu orang tua. Tinggal minta Pakai HP bos. aja. Hah? Pakai HP. Iya pakai HP. Pakai HP. HP ada? Tapi kan mesti pakai gini segala nih. Apa? Enggak usah. Pakai lah. Apa? Apa ginian? Ya. Ini beli berapaan kayak gini? Murah. Oh iya. Saya nggak ngerti gitu. Apa namanya? Jadi make gitu aja. Ya intinya kan ada keinginan buat bikin vlog kan? Iya, kira-kira begitu. Udah ini udah ada channelnya. Kita bikin vlog apa nih kira-kira? Ya kita bareng-bareng dulu nih Om. Ya. Nanti kalau Om udah ada modal baru bikin channel sendiri gitu. Ya udah kan ini kita selama ini kan cuma wacana aja. Lu ngobrol dari Sumatera, yang ini ngobrol dari Bali dah. Ngomong gini-gini kan cuma gitu doang. Kalau dibikin ini dibikin bagus. Ya kalau dibikin apa juga bagus. Cuma kan nyata kita nggak pernah bikin apa-apa kan. Yang lainnya bikin konsep. Kalau ide bikin vlog apa nih yang kira-kira menjual apa? Ya makanya kalau orang yang kumpul tuh kan enak tuh. Ya bisa aja kan, misalnya memilih senangnya ini. Ya kita bikin. Gitu. Misalkan Mas Oki bikin, kita ini coba yang mana Yang bagus. Ya. disenengin penonton. Iya gitu. Ntar kalau ide dari satu orang belum tentu kantor basi. Bikin aja dulu idenya apa, jangan ide jauh-jauhan. Kumpulnya juga enggak. Kumpul udah keseringan kumpul. Bikin. Ya kan ada aja wacana ya inilah. Dulu udah komplit semua barangnya ada, ceweknya nggak ada. Bel sama sini. Kenapa ada apa kok pakai harus ada cewek? Dulu kan itu katanya mau pakai cewek waktu vlog mobil itu, waktu review mobil. Oh iya. Ntar besok gue hubungin cewek ini. Oh ini nggak mau cari gini. Akhirnya lama tuh. Dari mobil itu cuma punya 10 orang, sekarang udah punya semua. Coba. Dari mobil masih plastik kan. Sampai lecet. Sampai lecet-lecet. Nah, ada dibikin. Jadi deh. Udah masuk bengkel mobilnya. Dapat sih pahala niat. Iya. Udah niat. Yang penting niat. Niat. Dapat kalau kata Pak Ustadz udah pahala niat. Tapi pelaksanaannya nggak ada. Teori aja. Ini sama kan saya bilang ini masuk grup WA penghayal kelas berat gitu. WA apa ini mau keluar kagak enak. Isi cuman begini. Berberak loh. Tapi ada kok yang udah hasilnya. Maksud saya bikin sekecil apapun tuh. Bikin aja dulu gitu, bikin nggak usah ngomong yang ada yang solo camping lah segala macam. Udah. Siapa tuh? Ada aja pokoknya orangnya di grup itu. Jack, gimana Jack konsepnya Jack? Wah gimana? Idenya kebanyakan, realisasinya nggak ada. Jadi ngebayangin makan di Putramina, ngebayangin makan di Solo, di sini goreng tempe aja enggak. Tunggu udah jadi artis kita masih Udah masih begini aja, masih konsep aja. masih konsep. Nggak jalan-jalan. Kalah sama yang bergerak kan pada akhirnya kan. Iya, betul.
Coba bikin, jadi ntar tahu kekurangannya di mana. Oh ini nggak jalan. Bikin aja dulu, bikin. Jadi tahu pasarnya di mana. Ini kurang, oh ini kurang ini. Kalau misalkan ada respon kan, oh ini kurang ini, tinggal suaranya gimana kayak tadi. Kalau cuma wacana-wacana saya bilang basi lah. Mau sepinter apapun nih, cuma teorinya bagus apa nggak ada lihat siapa yang mau lihat. Kalau Om Tono sendiri ngeliat vlog, biasanya ngeliat vlog tema apa nih? Tema apa? Yang biasa Om Tono lihat di YouTube. Kalau saya sih Senangnya apa? enggak, kalau lihat cari pasar sebenarnya lihat anak-anak ya kan. Iya. Karena anak-anak nggak mikirin gimana nggak mikirin kuota emaknya, nggak mikirin apa. Nontonnya apa dia? Kayak lihat di rumah sendiri aja lah, kayak ponakan tuh ya. Dia nggak boleh nonton apa? Film setan. Gitu. Tonton tuh sama dia. Itu dia mana peduli kuota itu. Dilihat aja enak ambil main gitu ya, nyala tuh. Dia nggak mikirin kayak gitu kalau kan jelek. Kalau kita kan ngobrolin apa sih ganti. Dia kan anak kecil enggak. Kalau itu kan maksudnya itu yang menurut Om Tono menjual. Iya, menurut saya itu belum. Tapi belum tentu benar. Kalau Om Tono sendiri senang nggak ngeliat video-video itu? Apa tema apa yang Kalau saya senang yang ngobrol-ngobrol. Ngobrol tentang ngobrol? Ya ngaco aja. Kalau yang ngomong serius malah nggak ngerti saya. Iya bener. Kalau yang serius udah ada mata najwa lah. Iya. Ada Deddy Corbuzier udah ada. Kalau kita kalah sama dia. Kita ngobrolin orang-orang gila aja. Kalau disuruh ngawancara cewek seksi, mau nggak? Komentari doang. Iya jadi reporternya gitu nanya-nanya. Kok hehehe? Fokus kalau dia. Bukan kalau terus udah wawancarain apa cewek itu? Ya apa aja ngobrol. Nah, Dia dia- cuma pakai BH. Jadi dia nanti nanya kan harusnya kan mata ke mata gitu ya. Nah, Wah, aku ke bawah. Jadi gini. Parah. semangat nggak? Ya tergantung maksudnya mau diobrolin apaan sama dia gitu. Ngobrol tentang apa kek? Janda apa masih perawan? Ya udah nggak mungkin perawan ya. Janda apa gadis? Kenapa janda? Ya gimana sih? Natural aja. Oh, yang orang ngobrol aja gitu ya. Kayak ngomong biasa aja. Bisa. Bisa aja orang ngobrol. Kalau itu pasarnya ini gampang ya kalau kayak gitu ya. Mau Apa? wawancarain. Aku pegang kamera aja deh. Di situ aja yang wawancara. Siap ya? Kalau disuruh gitu, Ayo. siap ya? Keluarga nggak akan ada yang protes ya? Anak nggak punya keluarga orang. Ini dilihat orang loh nih. Biar keluarga. Iya. Jadi kapan nih kita mau bikin nih? Ini lagi bikin. Ya. Ya rencananya gitu mau bikin vlog tentang pemersatu bangsa. Ya. Tapi Om Tono yang wawancara. Ya tinggal tunggu instruksi lah. Ini yang berat. Sekitar awal bulan. Bisa gitu. Nggak nunggu tanggal 17 gitu nggak? Ya bisa setelah tanggal 17 malamnya langsung. Tanggal 17 sore ya? Iya. Iya bos. Berarti 17 malam kita langsung sewa apartemen. 17 tempat lah ya. Setelah upacara bubar istana itu. Penurunan bendera. Wawancara. Aja. Mana kita bikin. Kalau anak-anak saya pengen bikin vlog Tanya dong, anak-anak. gimana sih rasanya jauh dari istri? Dia udah nggak punya nafsu sih. Udah nggak punya pengen. Nanya aja belum udah. Makanya saya nggak nanya karena udah tahu. Oh iya. Oke. Coba dia yakin gua nggak mau apa nggak mau deh. Udah tahu ya. Iya. Bener Om. Kenapa? Tadi kamu apa sih? Aduh, Kalau nggak denger ya. emang orang udah nggak pengen ya. Makanya dia nggak siksaan dia tenang. Tenang, kita bisa memanage. Mana dapat duit? Manage. Manage burung. Bisa kita manage nih. Kapan boleh Jadi, berdiri, kapan boleh, kapan harus lemas. kedewasaan tuh harus ada tuh. Bukan kalau diri move on tidak bisa tuh, wah. Emang ada yang nggak bisa mengendalikan burungnya? Ada ya? Kalau ini bisa. Tapi dia ini karena nggak bisa move on kalau ini. Oh. Ini apa sih dari tadi move on? Cerita dong, apa ini? Apa nggak bisa move on itu siapa? Kenapa? Nggak tahu, kalau yang ngomong coba dong ditanya. Karena ini kan dari awalnya dari dulu itu. Ya apa? Apa? Ceritanya Dia apa? tanya kan kenapa? Cerai.
apa nggak ini gitu kan. Nggak ini apa? Nah, ini Nggak apa? nikah lagi gitu. Nggak nikah lagi. Terus, Bener Bisa om. move on gitu. Bener om. Nggak pernah ngomong gitu sih. Kesimpulan aja Iya, ya. kesimpulan dia. Seperti saya menyimpulkan dia udah nggak punya pengen aja. Udah berapa tahun om? Jadi duda om. Apa ya? 6. Kenapa nggak mau nikah lagi om? Enggak, pengen kawin aja, nggak pengen. Nggak bisa move on. Ini di Terus terang aja nggak bisa move on. Buset. Enggak, Aku udah gitu, nggak ada sama. urusan, mukul mah. Bentar, diperjelas dulu dong. Nggak pengen nakik. Cuman pengen kawin doang, nggak pengen nikah lagi. Selama 6 tahun tuh. Ya, itu katanya. Kalau saya ditanya orang-orang begitu jawabannya, pengen nikah enggak. Pengen kawinnya doang. Kalau cewek mau. nggak bisa kalian hati. Ya, gitu. Ya bisa kalian hati nggak bisa. Kalian body bisa. Kenapa kok sampai? Enggak, bukan nggak bisa kalian hati. Kenapa? Apa? Kalau Kalau itu- ditanya kan ini kan kalau ditanya, nikah lagi enggak. Kenapa? Kalau jodoh mah nggak tahu ya kan. Oh. Kalau ada jodohnya dari kalau Tuhan mau kasih kan sama seperti waktu kita nikah sama dia kan juga nggak pengen dulunya kan. Kita kan bayangan nih pacaran sama siapa, ternyata kan jodohnya sama dia. Cuman dia nggak pengen lagi. Kalau ditanya mau nikah lagi kan enggak, tapi kalau masih Tuhan ngasih jodoh mau gimana? Trauma gitu kan gimana? Enggak, saya pengennya kayak sunat tuh, nikah tuh sekali aja udah kayak sunat aja. Lu juga ngomong sama dia kalau lu mau cerai jangan ngancem-ngancem, lu cerai nggak usah ini, gua nggak takut, lu mau cerai aja urusin. Yang diomongin itu berarti ngaco itu. Dapat, Jadi karena nggak bisa move on nih. Gitu. itu urusan. Emang gambaran nikah seperti apa kok sampai nggak mau nikah? Enggak kenapa-napa nikah mah, enggak kenapa-napa. Cuman nggak niat. Enggak niat. Ya balik lagi kalau jodoh nggak tahu ya. Kalau saya ditanya, pengen aja enggak mau nikah lagi. Emang enak sendirian? Ini nyatanya masih hidup aja. Iya sih. Cuman kan nggak pengen gitu ada yang bikinin kopi tiap hari. Mendingan di warung, murah malah. Dia sakit kita nggak pusing. Nah kalau lagi sakit nggak ada yang rawat. Terus saya nggak punya cita-cita sakit. Ya kan kita nggak tahu kapan kita bakal. Iya, tapi saya belum pernah punya. Kan ada teman ada, saya udah dia kawin lagi itu berubah. Umurnya udah di atas saya nih. Bulan puasa kemarin dia pisah lagi dan kawinan atau kawin siri. Pergi aja, ceweknya diputusin keluar. Terus dia sekarang katanya mau cari cewek lagi. Emang mau kawin lagi? Kawin lah. Emang mau ngapain? Kawin lagi mau ngapain gitu? Udah solusi itu. Emang masih pengen punya anak? Enggak, kata dia. Enggak pengen punya anak lagi, tapi pengen nikah lagi, pengen punya istri. Alasannya kata dia kalau tua nanti sakit takut nggak ada yang ngurusin. Lu nggak punya anak, kami bini lu sakit juga ditinggal, cuy. Kalau kali urusin, apalagi lu nikah udah setua itu ya, maaf udah seumur itu sakit, duit nggak punya, artinya bukan nggak punya saldo. Waduh, kayaknya kemungkinannya kecil lu diurusin bini lu ditinggal, bini lu. Kalau cuma apalagi nggak punya, Kan mungkin istrinya baik kalau gitu. sulit ya. Yang punya anak aja bisa dalam waktu seperti itu bisa pergi, ada pengikat kan, anak itu pengikat kan. Apalagi itu cita ini udah kan nggak punya anak, nikah cuma nggak punya anak, cuma berharap dia sakit nanti tua diurusin istrinya. Terus pertanyaannya, saya yakin itu lu bini lu yang baru ini mau ngurusin, baru kenal 5-6 tahun, terus lu payah mau ngurusin. Kalau saya nggak yakin, ya kecuali saldonya banyak nggak tahu dah, kalau saldonya banyak. Kalau cuma kayak gitu-gitu, kelas kayak gitu, saya nggak yakin. Kalau saya mikirnya gitu, ya salah sih memang. Kalau menurut agama salah, saya nggak percaya. Apa nggak meyakini? Tahu tapi nggak meyakini. Saya mikirnya gini, kalau saya punya nikah, kalau saya tetap pengen punya anak, kan saya punya anak yang ono, itu kan anak saya. 1, 2, 3. 3. Nanti ekonomi masih seperti ini. Kita ngurusin anak ini nih, yang ini sekarang nih, sama bini yang sekarang. Terus kalau yang ono minta nggak dikasih orang itu anak saya, haknya dia minta sama saya. Sementara kita keadaannya sekarang kayak gini, entar nggak dikasih itu anak gua kasih, itu akan jadi masalah loh di keluarga kita yang baru. Ketika ekonomi kita kayak gini akan jadi masalah. Bini apa nggak ngoceng-ngoceng, malah mikirin anak ini aja belum beres, mikirin yang pasti akan jadi gitu. Kecuali tadi saldo kita aman, itu lain cerita dah. Kalau saldo aman mah. Ya paling tidak nggak usah saldo lah, pekerjaan kita masih meyakinkan seperti dulu itu lain cerita. Mungkin Keinginan nikah ada. iya, tapi dengan kayak ini udahlah, gua ngurusin anak gua aja. Ya dia
Ya yang bisa kita turuti dah. Artinya kita udah nggak bisa nemenin hari-harinya, nggak bisa ngebelain dia di saat dijahatin kawannya. Bisanya cuma itu kan. Ya itu juga nggak semuanya kita penuhi kan, nggak terbatas kita balikan. Yang kita bisa penuhi aja, udah itu aja. Kalau cerita kalau dia sakit bang, nggak ada ngurusin gue nggak ada cita-cita sakit matinya. Iya beneran saya bilang. Kok bisa langsung mati ini? Iya saya rencananya kalau habis sisa sakit mati gitu, pagi sampai pagi mati, rencananya gitu. Masa sih begitu sih? Iya. Jadi kalau lu punya cita-cita terlalu sakit payah bengek diurus ini silakan aja. Gua nggak punya cita-cita itu soalnya. Nggak punya cita-cita sakit dulu 4 tahun baru mati itu enggak. Saya pengen habis sisa sakit sebelum ibu mati. Ya paling enggak jalan-jalan kemana ada yang nemenin. Terlalu mahal kalau cuma untuk nemenin jalan kita harus nikah gitu. Terlalu ruwet. Bisa jalan sendiri gitu. Iya. Jalan sendiri aja sih. Kemana tuh biasanya kalau lagi pengen puyeng nih sama kerjaan, gue pengen happy jalan sendiri kemana? Nongkrong ke tempat teman, ke tempat lain, temennya ke yang lain tempat nggak di kampung sendiri gitu. Ngobrol udah kayak gini ngobrol ngaco. Sama orang-orang ngaco itu ngobrol malah lebih seru. Ya, Terus kalau lagi pengen, maksudnya kalau lagi pengen terus gimana gitu? ya, Ih, sekarang mau gampang kali. apa gampangnya? Iya udah segampang itu loh, aplikasi aja udah banyak segala macam tempat kita saya dilahirkan di antara 2 tempat lokalisasi pelacuran. Kalau ngomongin pengen cerita itu ya. Jadi bukannya hal yang aneh, cerita itu bukan hal aneh gitu. Dilahirkan apa tempat tinggal sekarang? Dilahirkan di situ saya, dilahirkan tinggal di situ. Tempat tinggal sekarang? Masih. Ya masih ikut kakak karena rumah saya udah nggak ada kan, sekarang rumah kakak masih di situ kan. Tapi masih lokasi. Karena kalau jodoh aja yang udah nggak ada, Royal kan masih ada. Itu kalau jodoh ya segini, ke Royal segini aja di tengah-tengah. Hidupnya nanti udah dilahir di tempat orang brengsek. Kalau jodoh Kalau jodoh udah bongkar mau. kok zaman Ahok aja. Terus suasananya jadi gimana tuh setelah dibongkar? Kalau bercandaan orang sono kan, kalau dulu kan yang kali jodoh yang ngomong kali jodoh kan brengsek ya. Iya. Orang brengsek maksudnya kalangan brengsek. Kalau sekarang Pak Ustadz, Oh gitu. kalau jodoh jogging kalau pagi. Oh gitu. Pak Ustadz, kalau jodoh kalau dulu kan ya orang-orang kayak saya mungkin yang dianggap brengsek itu kalau jodoh ayo. Kalau sekarang kan enggak. Kalau jodoh itu Pak Ustadz yang sholat subuh. Dia kalau jodoh jogging. Ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa di situ. Royal masih. Tapi Royal masih aktif. Dan tutup. Ada kasus penjualan ABG. Waktu itu buka lagi. Udah rame kalau itu. Saya sering di situ kalau malam tuh apa? Kalau dulu bosan tuh. Zaman itu ya cerita masih ada istri nih, Iya. tapi dia di sana, saya di sini. Saya kalau bete di rumah terus suka ke Royal, tapi nggak bawa duit. Jadi ngapain tuh? Ngopi aja maksudnya nggak bawa duit sampai bisa buat booking cewek gitu. Tapi udah bikin refresh gitu ya udah. Ya udah. Senang lah, udah happy lah. Iya ya. udah ngobrol aja. Gitu. Kalau kita berdua pasti pengen kalau begitu, makanya Tapi kalau- pernah ketika ada duit ke sana sering lah tempat main itu mah. dan Ya, oke. ya. Itu kalau lagi pengen mah suntuk gitu rumah. Ya mau keluar aja, keluar tapi nggak duit kalau kita nggak mau ngapa-ngapain. Ngobrol-ngobrol aja nggak Ya ngopi aja, gitu. Artinya duit kita nggak cukup untuk begitu. Sebatas itu aja, ngobrol sama teman-teman yang di situ. Jadi sengaja nggak. Kalau minum kan banyak, kalau minum mah apa kata mereka kan gampang kalau cuma minum, cuma saya nggak bayar minum kan. Tapi pernah ada yang sampai ngeklik gitu, dia ngerasa pengen Pernah. ngalamin. Oh, dia yang ngubungin Om Tono dulu. Mm-mm. Berapa lama tuh? Jadi baon ya kayak gitu maksudnya. Bawon tuh apa? Baon tuh di level-levelnya itu cowok yang dipiara kayak sama gituan, Pernah ngalamin? apa nemenin aja. Ah. Ya, jadi pacarnya lah, Ah. makanya mau jadi baon namanya. Berapa lama tuh ngalamin? Oh itu masih bujangan dulu saya. Karena emang mainnya di situ dulu tuh teman saya banyak. Senang tuh, maksudnya yang Om Tono rasain gimana? Senang apa? Ya senang aja. Karena kalau dari situ senang. Dulu cerita apa ya? Dia diajak ngapain aja tuh?
sama dia. Ya begitu kan, ini kan cerita anak udah orang dewasa ceritanya. Iya, maksudnya Ya nggak mungkin lah cerita orang dewasa pacaran tuh pegang tangan jalan-jalan gitu, nggak mungkin. Basi banget kalau itu, bohong banget itu. sampai dibeliin jam kan, dibeliin Oh enggak, motor enggak. kan. Kayaknya juga yang baru. Itu kan kelasnya ini om, enggak kelasnya nggak segitu. Oh, Kelasnya nggak segitu. ya paling tanpa bayar. Ya makanya paling. Tapi kan kita juga bukan pengangguran, kerja cuma paling ini aja, free aja gitu aja kalau kita masih. Dulu saking meleknya di situ tiap malam ya cerita itu. Artinya di sekitaran lokalisasi. Ngojek tuh ngojek. Ada orang ya sepantaran kali misalnya apa dia lebih muda lah kayaknya. Berapa kali mungkin nggak saya di situ sampai jam 2 pagi gitu. Dia ngantri. Saya juga nggak tahu lah tadinya ngantri ceweknya gitu. Apa nanti dia beraniin negoknya, bang. Nggak tahu mas bang, ngobrol-ngobrol. Dia beli rokok. Padahal dia tahu saya ngerokoknya ini. Dibeli rokok ambil dong. Buat apaan? Pegang mau. Udah nggak usah, saya ada tuh. Lagi saya ngerokok sampai sih. Udah nggak apa pegang, udah dibeliin. Ngomong-ngomong minta tolong. Kita tahu apa tuh? Dia minta tolong. Dia pikir saya orang situ. Ya tapi saya banyak kenal lah. Bukan orang situ, tapi saya banyak kenal. Minta tolong ngapain? Iya, tahu. Saya minta tolong deh. Minta tolong apa? Cewek saya di dalam, nanti di lokalisasi. Terus saya mau ngajak dia keluar, justru bang saya mau ketemu dalam nggak boleh. Dia samperin aja kos-kosannya. Kosnya di mana? Ini bang, sini bang. Kosnya masuk ke dalam. Dia tahu sebelah kiri ya. Iya. Dia samperin aja kos-kosannya, saya bilang. Kata dia nggak boleh, nggak mau cowok masuk kos-kosan dia. Anjing kata saya. Mana ada sih di sini cowok nggak boleh masuk kos-kosan? Lu naikin aja boleh, timbang masuk kos-kosan. Siapa yang larang? Nggak boleh bang kata cewek saya, lu diakalin. Dan ceritanya si cowok ini mengangkat dia nih karena senang mau diangkat dari situ. Dia udah dari begitu mau diajak keluar, mau diajak benar. Dia bilang masih punya utang. Kita percaya cerita-cerita itu ya, bahwa cewek itu nggak bisa keluar kalau terlibat utang di dalam. Kan? 4 juta kalau mau dibayarin. Jadi katanya udah tuh belakang ada lagi. Dia tinggal di mana cewek ini sini di si Haji, tempat Pak Haji, kosan Pak Haji. Kalau gue cerita dia Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji bukan Haji, Haji. Haji. Saya dapat haji. Itu Pak Haji punya ininya, punya anak banyak cewek-cewek itu. Pak Haji. Masa aneh sih Pak Haji punya gitu? Aneh. Oh enggak lah. Kok enggak? Kalau di kota kayaknya enggak. Hah? Di Indramayu saya pernah datang ke rumahnya. Itu yang ngumpulin cewek dari Indramayu kemari, Pak Haji rata-rata. Tolip namanya bahasanya kalau orang sono bilang. Orang ngumpulin Pak Haji ini jadi agen di sono yang dasar-dasar ya, yang pemain baru. Itu yang ngumpulin orang gitu dibuang kemari itu Pak Haji, namanya panggilannya Tolip. Indramayu. Tahun berapa itu saya masih bujangan. Terus tadi akhirnya dikenalin ke teman, Om Tono. Ya, saya kenalin ke teman. Kata saya gini, masa Gus dia bercerita dia mau masuk kosannya mau cewek itu katanya nggak boleh masuk. Tai kata saya Gus, mana di sini dia nggak boleh masuk? Iya di tempat gituan kan logikanya orang tempat gituan. Orang lu main-main ngechat nanya kayak boleh, cuma masuk kosan nggak boleh kan basi banget. Berarti menghindar itu sih. Intinya lagi diakalin nih si cewek. Saya pikir ya, bayangan kita ini maaf nih. Sama Ongki mah gantengan Pak Ongki nih cowok ini udah maaf nih. Ya nggak cacat sih dia, cuma kacamatanya udah kayak pantat botol loh, tebel. Itu dia nggak bisa, kalau dia nggak kacamata dia nggak bisa jalan, yakin nggak bisa jalan. Pikir saya deh ceweknya ajib deh ya. Makanya dibelain dia dari sampah dari enggak. Ngobrol bilang bisa. Kasih dia tuh saya 200 sama si Agus itu. Mereka mau. Kita kalau ada apa-apa saya telepon siapa? Kalau ada apa-apa saya panggil. Lo kalau ada apa-apa bilang gua. Gua bener mati gua nggak di sini. Ini di sini kan si Agus. Tapi nggak mau pulang. Ntar lo kalau ada apa-apa datang ke situ bilang Agus nih orangnya. Paling dong udah 200. Udah nggak usah kata udah speak dong. Akhirnya masuk tuh ke kosan. Hah? Akhirnya datengin ke kosannya. Kita nggak tahu pas soal itu. Ya si Agus pulang gitu. Saya di situ kemudian deh. Sama saya mau ngojek kan di situ. Jam 2 jam 3 gitu. Dia ceritanya ngadepnya kayak gini dah. Berhadapan gini. Ada cewek datang ini lokalisasi di sana nih. Ada cewek datang cakep nih. Berhenti di belakang dia nih. Saya pikir ini ceweknya kan.
Oh, pantas nih kalau diperjuangin nih pantas ini fisiknya bang tuh cewek lo kali itu dia nengok dong bukan oh berarti gitu pikir kita itu udah ngobrol lagi Terus dan sekian waktu itu berjalan itu datang tuh cewek ada lagi ceweknya jelek asli aja jelek makanya nggak panggil bayangan saya nggak mungkin kalau cuma segini dari maaf ya dari tempat sampah gini lagi wah gila ternyata itu. itu dong anjing ini cewek cowok udah kayak gini ya kalau lu bentuknya kayak lu nama ayah lu perjuangan dari tempat sampah nggak jadi masalah lah nanti ntar kesana baik keturunannya udah kayak si Omas lo dari tempat sampah kalau coba bayangin kan mengerikan kan orang ini Waduh, mesti fans Omas bisa ngamuk nih. ngomong aduh mati goblok deh cowok pelet kali ini kayak gini udah dari tempat seperti itu lu kalau cerita dia benar ya diperjuangin sampai segitu aja gitu. Kalau ngobrol-ngobrol ceweknya itu cewek ngomong ya. Gimana bu bagus nggak mungkin dong kita bilang jelek deh cewek lo nggak mungkin lah bagus gitu tapi sekarang lagi ngomong lagi bang punya utang lagi nih bang gue suruh kesana lagi oh dulu kayaknya diakalin lu tanya kalau mau beresin utangnya utangnya berapa di total semua nah ya temuin orangnya jangan duitnya kasih dia temuin utangnya sama siapa lu kalau nggak berani lu kapan mau kesininya temenin ntar gua sama si Agus kasihan lu kita pas habis itu dia ngomong gitu cewek cuma kayak gitu doang lo nggak istimewa gitu maksudnya gila cewek bangsat juga lu udah jelek akhlaknya jelek mau ditolongin orang mau diangkut dari tempat sampah lo Dikadalin. masih dikadalin orang bisa jadi banyak utangnya nggak ada yang makan sih makan jalan terus Pernah dengar curhatan mereka nggak sih om? sampai cewek-cewek gitu Suka curhatnya mereka. Apa sih mereka curhatnya? surat apaan sih dia kayak gitu-gitu Sebenarnya terpaksa. wah bohong bukan gitu nggak percaya saya Jadi apa? Memang mereka. ya memang itu gaya hidup Oke. gaya hidup dia harus ikut di level berapa dia di level berapa itu nggak nyampe jalan paling gampang itu kan saya nonton cerita-cerita di tekanan lu kaya aja Emang niat. oke itu dia loh Terus masa? kayak ketika pelacuran dibubarin tuh kayak di Kalijodo terus Keramat Tunggak ya Hmm. buat sebagian orang kayaknya masalah selesai gitu Hmm. kalau buat saya bilang nggak selesai Kenapa? karena itu sama ngebubarin sarang semut bener sarangnya di situ hilang Tapi nyebar. semutnya kemana-mana saya sebenarnya lebih setuju balik lagi kan kita di sini diksi-diksi sama yang agama kan ya bukan kita anti agama bukan Maksudnya, kalau dihapus kalau saya ngaji kalau cerita judi pelacuran dihapus nggak bisa itu bukti kalau kita masih hidup di dunia itu ada itu cuman bisa diminimal aja diminimalisir ya dilokalisir iya Ada tempat. iya tapi hukumnya jelas ketika ngomong tapi kan kita nggak pernah jelas Keramat Tunggak lokalisasi tapi ada Kalijodo yang bukan lokalisasi ada Royal yang bukan orang bisa main di situ Iya. harusnya kan ketika udah lokalisasi Ininya kotor. lo mau main cewek ke sini Bisa nyala. kalau lo main gak di sini gua tangkap harusnya kan gitu kan ini kan enggak Keramat Tunggak ya gede Kalijodo ya gede Royal ya ada itu bisa di mana-mana terus dibubarin gua Yang masalah aslinya lokalisasi itu yang mana? Keramat Tunggak Aslinya. iya di Jakarta ya Udah dibubarin juga. udah lama kan jadi Islamic Center kalau bukan kalau nggak salah Islamic Center benar itu bukan kalau nggak salah menurut saya nggak selesai Jadi masalah Jakarta itu lokalisasi cuma di Keramat Tunggak. iya yang resmi ya lokalisasi kan namanya lokalisasi Keramat Tunggak namanya kalau yang lain kan enggak lokalisasi Ya kayak di Bandung kan Saritem. ya di Surabaya Doli gitu kan Iya. iya di Jakarta itu Keramat Tunggak Dulu emang resmi dulu. Doli Resmi. resmi lokalisasi Sebelumnya besar resmi. Asia Tenggara ya Dulunya resmi dulunya. iya Doli itu dibikin pemerintah Dibikin. emang bukan lokalisasi Iya. Daripada ini ya, daripada kemana-mana. cuman kan payahnya kita kalau menurut saya payahnya kita di lokalisasi dibikin tapi orang main di tempatnya ini nggak bisa gitu loh nggak harus harusnya kan ini bikin tempat pelacuran udah sekecamatan ini tukangan dibikin pelacuran aja udah belum bikin di situ
Tapi lu kalau main cewek ada di hotel lu ada tempat lain nggak mau tangkap. Lu kalau nggak mau tangkap ya di situ main ceweknya. Jadi orang udah jelas ke situ. Ya judi dulu ada wacana tahun berapa itu di wacana di lokalisasi juga judi di Pulau Seribu kan. Yang punya kepentingan. Kalau saya sih bilang Kenapa? dia nggak bisa dapet itu kalau itu udah lokalisasi resmi kan soalnya. Oh iya. Nggak bisa malak. Ya udah enak. Dia bisa datang ke ruko ini, ke ruko itu, ke ruko ini, ada judi tasya di sini. Ada oh iya dong. Kan dilihat, dia tahu udah di lokalisasi siapa yang mau malak, kan udah bayar pajak. Iya juga masuk akal juga ya. Yang punya kepentingan cuma dia kok. Waktu itu kan dulu belum sebanyak ini ormas kan dulu cuma baru ada kayak Pemuda Pancasila yang sayapnya Golkar kan, Pemuda Pancasila, FKPPI, itu sayapnya Golkar nggak ini lah dulu, nggak se ekstrim sekarang lah. Harusnya dilokalisasi gitu. Jadi akhirnya berantakan. Pakai syarat. Kalau udah lokalisasi kan kalau tempat jadi kayak kita dengar, saya belum pernah juga ya, karena kalau dengar di Malaysia itu masuknya harus punya syarat dong, harus punya modal sekian, tukar baru bisa. Artinya orang yang nggak punya kayak saya nggak bisa main, nggak bisa masuk kan sana. Dia harusnya dilokalisasi sama di Pulau Seribu. Mau main, sediain angkutannya, kapalnya. Jam sekian sama jam sekian berangkat Pulau Seribu pulang. Dari Dadap harus sudah ditanya punya duit berapa, punya modal berapa lo mau ke sana. Jadi yang main tuh benar yang punya duit. Akhirnya judi berkembang liar, nggak terkendali. Zaman togel aja udah meresahkan. Togel. Tapi orang masih bisa dikontrol kalau togel itu karena orang masang ada pengecer datang atau dia datang ke tempat pengecer gitu. Nanti ada gerakan. Orang masih sungkan, malu segala macam. HP belum secanggih sekarang, waktu itu belum punya HP semua. Tapi ketika lu bolak-balik ke situ, lu main judi gitu, masang togel, kan masih ada yang malu. Terus orang berkembang, teknologi semakin canggih. Orang main slot, udah dari WC dia bisa main slot, sambil sebelahan nama istrinya dia bisa main judi. Bahaya loh slot itu, karena modalnya kecil. Tukang ojek main, pemulung main, bahaya loh. Anak SMP main, bahaya. Karena kecil. Kalau judi itu bikin yang gede gitu loh, sekali masang 100.000, artinya yang punya gaji cuma UMR nggak bisa main. Yang bahaya slot itu deposit 20.000 bisa, ya, bisa. Itu jangan bilang kekalahannya kecil, wah itu bahaya karena siapa aja bisa main itu, bahaya. Udah bikin judi yang gede, sekali masang 100.000 minimal, kelipatannya ke atas boleh. Itu kayak saya misalkan UMR kan ada mikir juga kan, 100.000. Ini kan enggak dia, deposit 50.000, ini cerita temen deh. Sekali ngetep bisa 100 perak ya? 100 perak, nggak berasa tuh 100 perak. Cuma kan singkat detik kan, nanti nggak berasa karena 100. Satu yang paling mesin putar itu? Iya, 1 kali ngutang atau 1 kali masang gitu kira-kira. Sempat main? Nggak pernah, nggak tertarik saya judi. Kenapa? Ya nggak senang aja. Judi tempat saya kan tempat judi, tempat paling terkenal koprok tuh, judi koprok. Kok bisa nggak senang judi? Hah? Kok bisa nggak senang judi? Nggak senang judi? Ya nggak tahu, nggak senang aja. Kalau nongkrong di situ senang, nongkrong tapi nggak senang main. Kenapa? Nggak tahu, rupanya nggak senang aja, nggak senang judi, nggak senang minum, nggak senang. Ya bukan artinya bukan nggak pernah ya, tapi nggak senang. Bohong kalau bilang saya lahir di situ nggak pernah minum, bohong lah. Minum. Tapi nggak dibikin gini ketagihan. Enggak, itu kita judi enggak. Judi ya pernah main tapi enggak. Artinya enggak pernah duit sampai sebelum habis di kantong habis itu enggak. Kalau udah kalah ibaratnya zaman itu udah kalah 20-30 ribu, zaman masih main seribuan nih, 30 ribu udah kalah. Saya yang senang main judi kerambol karena menang terus. Sama gundu itu pakai Jadi duit. sebenarnya nggak senang judi karena takut kalah. Kemungkinannya kalah. Takut kalah. Kemungkinannya kalah bukan enggak. Kemungkinannya kalau kita nggak paham gitu. Jadi kalau kayak main karambol ada kemungkinan menang, main. Itu udah 80% saya menang di sana ya, di sana kita sama main gundu tuh. Dari yang main 500 Coba lah dia kerambol lah. sampai 1.000. Sampai malam kan makin naik tuh kalau kucing-kucingnya. Ayo. Karena kemungkinan menang saya itu udah di tangan. Udah ibaratnya diem aja udah 60% menang.
Jadi sebenarnya kalau ada kemungkinan menang ya Mau. mau main. Kan bukan judi namanya kalau kita kemungkinan menang. Apa? Bukan judi mah masih 50-50, itu pasti udah pasti menang kok. Kok bisa? Karena jago. Iya, pintar saya Gubernur tuh dulu disuruh pintar. Jadi saya pulang kerja nih, bisa pulang kerja. Kopi, jangan itu. Ayo, bulan. Sampai malam main kudu aja laki semua. Bisa sampai 5.000 satu kudu. Ini bisa pulang kampung loh saya pakai dulu itu. Bisa buat pulang kampung karena pasti menang. Kalaupun itu ibaratnya menangnya sedikit dengan waktu yang tenor segitu panjang, jadi anggap aja kita kalah. Waktunya segitu banyak dari seorang pemain cuma menang sekian, tapi belum pernah kalah aja. Jadi mah nggak ada yang apa hoki gitu ya. Hoki nomor 2 cuma pinter gitu, jadi mah pinter. Pinter ngapain? Pinter main ya. Kartunya gitu. Iya. Kartunya jelek, cara ngeluarinnya. Pinter itu bukan hoki. Kayak koprok. Tapi tak koprok kan kalau di daerah kan dadu ya itu ya 1, 2, 6 itu kan 1, 5, 2, 4, 3, 6 gitu ya. Pinter dari mana? Itu kan cuma nebak. Oh salah. Jadi Dia tahu deh si gaya itu pinter semuanya. Bandarnya yang ngocok pinter. Yang ngocok tuh belum tentu bandar. Ya kadang bandar kan artinya bandar tuh yang punya duit. Yang ngocok itu belum tentu yang punya duit. Bisa aja dia pinter ngocok tapi nggak punya duit. Saya punya duit, di Sogi pinter ngocok. Bandarnya kayak dia ngocokin aja. Itu di saya. Karena kita tahu dia pinter ngocokin. Oh, ngocoknya beda-beda om. Dari nyusun utama. Nyusun 3. Ya. Dari jarak susunannya, posisi susunannya nih, itu akan mengenai tahu dia yang ngocok. Itu ngocoknya bagaimana. Itu bisa dikocok keluarnya ini lagi. Ini begini tetap nggak berubah. gitu. Itu ada yang bisa mikir cara ngocok gimana? Bisa terbalik semua bisa. Mantatin gitu ini 1 bawahnya berapa 1 6 ya? Buat 6 semua bisa. Ada bukan Kalau pemain yang pintar dia bisa tahu kalau itu. Nah, dia baca kocokan ini. Tuh, kalau main yang pintar. Dia baca. Itu kalau udah main Kayak di film-film judi itu beneran. Beneran itu. Enggak bohong, beneran. Dia diketik gini nih batok nih. Itu bisa berubah loh. Karena posisi ini orang tahu nih posisi di dalam dia nggak begini nih, nggak belum jejak, masih miring ini. Tek jatuhnya malam. Beneran itu, bukan di film bukan. Itu beneran. Yang ngocok bisa ngarahin ini mau jadi apa, yang masang tahu lu mau kemana. Itu. Jadi pejudi yang bisa kaya bukan karena hoki ya. Mereka Bukan. Pinter itu. Pinter. Jadinya bagus. Hoki itu nomor 2, pinter. Yang hoki itu orang yang pertama kali main tuh hoki. Iya. Itu kalau cerita kita setan ikut main gitu, ayo lo biar main, itu benar. Kalau hoki biasa mah udah nggak hoki, kalah mulu. kalah udah pasti. Oke, udah no, makasih. Sudah 1 jam obrolan kita. Malah direkam lo coba. Ngobrol viral.